Sobat Berbagi Info, Banda Aceh, Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengeluarkan surat edaran SE nomor 440 per 12.216 tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Salat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan Kurban tahun 1442 per 2021 Surat edaran itu ditujukan kepada para bupati, wali kota se-Aceh, para staf ahli Gubernur Aceh, para asisten Sekda Aceh, para kepala SKPA, para Kakanwil Kementerian, Non-Kementerian Provinsi Aceh, para Kepala Biro Setda Aceh, serta pimpinan BUMN BUMA dan Perbankan. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto menerangkan seitu dikeluarkan untuk memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam penyelenggaraan Salat Hari Raya Idul Adha dan pelaksanaan Kurban tahun 1442 Hijriah, 2021 Masehi di tengah pandemi COVID-19 yang belum terkendali dan munculnya varian baru. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai panduan untuk pencegahan, pengendalian, dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di semua zona risiko penyebaran COVID-19 untuk melindungi masyarakat, ujar Iswanto membacakan poin yang tertera dalam surat edaran itu. Beberapa ketentuan yang termuat dalam surat edaran itu seperti terkait malam takbiran, di mana takbiran pada malam menyambut Hari Raya Idul Adha pada prinsipnya dapat dilaksanakan di semua masjid musala, dengan mengikuti beberapa ketentuan. Ketentuan pertama, dilaksanakan secara terbatas paling banyak 10% dari kapasitas masjid musala, dengan memperhatikan standar protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Kedua, kegiatan takbir keliling dilarang untuk mengantisipasi keramaian atau kerumunan dan kegiatan takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan musala sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid dan musala, ujar Iswanto. Sementara itu, Salat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah, 2021 Masehi diperbolehkan digelar di lapangan terbuka atau di masjid, musala sesuai dengan ketentuan syariat dan menghindari potensi penularan COVID-19. Dalam hal Salat Hari Raya Idul Adha dilaksanakan di lapangan terbuka atau di masjid, musala wajib menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, ujar Iswanto. Lebih lanjut, surat edaran itu juga menjelaskan Salat Hari Raya Idul Adha dilaksanakan sesuai dengan rukun salat dan penyampaian khutbah Idul Adha secara singkat, paling lama 15 menit. Kemudian, jamaah Salat Hari Raya Idul Adha yang hadir hanya diperbolehkan paling banyak 50% dari kapasitas tempat agar memungkinkan untuk menjaga jarak antar jamaah. Selanjutnya, panitia Salat Hari Raya Idul Adha juga diwajibkan menggunakan alat pengecek suhu tubuh dalam rangka memastikan jamaah yang hadir dalam kondisi sehat. Bagi jamaah lanjut usia, orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit dan baru pulang dari perjalanan, dilarang mengikuti Salat Hari Raya Idul Adha di lapangan terbuka atau masjid, ujar Iswanto. Masih terkait ketentuan pelaksanaan salat, seluruh jamaah diminta agar tetap memakai masker dan menjaga jarak selama pelaksanaan Salat Hari Raya Idul Adha sampai selesai. Setiap jamaah juga diminta membawa perlengkapan salat masing-masing seperti sajadah, mukena, dan lain-lain. Kemudian khatib juga diharuskan menggunakan masker pada saat menyampaikan khutbah Salat Hari Raya Idul Adha. Dan sesudah pelaksanaan Salat Hari Raya Idul Adha, jamaah kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik, sebut Iswanto. Pelaksanaan kurban surat edaran gubernur itu juga memuat ketentuan pelaksanaan kurban, yaitu penyembelihan hewan kurban dengan membagi waktu menjadi 2, 3 dan sampai 4 hari untuk menghindari kerumunan warga di lokasi pelaksanaan kurban. Pemotongan hewan kurban dilakukan di rumah pemotongan hewan Ruminisia, RPHR, dan di luar RPHR dengan protokol kesehatan. Kemudian, saat melaksanakan rangkaian kegiatan kurban wajib melakukan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Selanjutnya kegiatan pemotongan hewan kurban hanya boleh dilakukan oleh panitia pemotongan hewan kurban dan disaksikan oleh orang yang berkurban. Lalu, pendistribusian daging kurban dilakukan langsung oleh panitia kepada warga di tempat tinggal masing-masing dengan meminimalkan kontak fisik satu sama lain. Kemudian,
Panitia Hari Besar Islam Panitia Salat Hari Raya Idul Adha sebelum menggelar Salat Hari Raya Idul Adha di lapangan terbuka atau masjid musala wajib berkoordinasi dengan pemerintahan daerah, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan COVID-19 dijalankan dengan baik, aman dan terkendali, sebut Iswanto. Lebih detail, surat edaran atau SE Gubernur juga menyebutkan bahwa panitia salat Hari Raya Idul Adha dan panitia kurban agar menyediakan perlengkapan protokol kesehatan seperti masker, hand sanitizer, pengukur suhu, sabun dan tempat cuci tangan. Sekian dan terima kasih. Wassalam.